Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, kita jumpa lagi di acara Benang Merah Bang Yos. Tamu saya kali ini memang spesial. Ya. Kalau biasanya tamu saya ini seorang artis, utamanya yang bergerak di bidang entertain, politik juga pernah, ya. Orang-orang dari bidang kesehatan, tapi kali ini memang beda ya. Orangnya masih muda, keren, bahkan dia jadi model juga pantas, jadi peragawan apalagi, bisa juga jadi bintang film mungkin. Dan tidak itu saja ya, prestasinya bukan cuma di tingkat nasional aja, tapi juga regional dan juga sudah ke tingkat dunia. Terakhir kali sosok dia ini salah satu pahlawan yang menyumbangkan medali emas di SEA Games Phnom Penh yang lalu, ya, lewat cabang olahraga wushu. Dia juga berprestasi dan pintar sekali anaknya ya. Langsung saja kita ngobrol dengan Edgar Xavier Marvelo. Edgar, welcome home ya dari Phnom Penh, membawa emas. Lihat tuh medalinya, keren kan? Oke. Edgar, ya terima kasih mau datang di acara Benang Merah Bang Yos ini. Tamu-tamu saya memang orang-orang yang berprestasi, ya, dan mengalami perjuangan yang benar-benar tidak mudah, apalagi untuk seperti Edgar ini sampai di tingkat dunia, ya. Nah, tentu saja banyak orang termasuk saya belum tahu ya masa kecilmu itu seperti apa, dari keluarga seperti apa, berapa saudara, coba yuk ceritain, dididik seperti apa sama orang tua. Pertama-tama terima kasih Bang Yos udah mau diundang ke sini untuk membagikan cerita. Jadi memang aku ini 4 bersaudara. Ada 2 cici, 1 koko. Aku ini anak bonus. Jadi dari anak ketiga ke aku ini bedanya 10 tahun. Beda 10 tahun? Bedanya 10 tahun. Memang tidak direncanakan. Makanya dibilangnya bonus. Anak bonus. Karena tidak disangka-sangka tiba-tiba mama hamil lagi gitu kan. Jadi dari kecil memang cici koko udah pada besar. Jadi orang tua, papa, mama tuh tinggal ngurusin aku lah istilahnya gitu. Papa dulu ekspor kayu, mama ibu rumah tangga. Jadi memang kalau bisa dibilang lebih sering di rumah papa mama tuh. Papa pun kerjanya juga dari rumah. Jadi sangat memperhatikan anak-anaknya lah. Kamu anak terurus banget lah, ya. Semuanya sama sih, dari 4 kakak adik semua terurus gitu. Memang strict lah, keluarga yang strict. Nah, jadi memang dari kecil sudah dididik strict oleh orang tua. Nah, terus sejak kecil bahkan kamu umur 6 tahun sudah menyenangi olahraga wushu, apa betul? Betul. Tentu kamu terinspirasi ya, kamu pasti model ya, suka nonton apa namanya ya, film laga. Betul. Ya kan, Bruce Lee, siapa lagi? Jet Li, Jackie Chan. Satu lagi ya, Jackie Chan. Nah, itu kan bintang film keren dari China. Betul. Itu suka menonton itu, terinspirasi kamu dari situ. Jadi memang awal mula itu nggak tahu gitu bahwa Jet Li, Jackie Chan, Bruce Lee ini wushu itu nggak tahu Bang Yos. Memang masih awam banget dengan kata wushu. Kan biasa kita lebih mengenalnya kungfu ya. Ya, kalau ini memang kungfu, sementara kamu wushu. Ada korelasinya nggak? Ada kemiripannya Pak? Enggak? Sebenarnya itu kungfu secara bahasa Chinese itu adalah keahlian. Keahlian, kungfu itu? Kungfu itu sebenarnya keahlian. Jadi kungfu itu bisa digunakan untuk banyak hal. Kungfu wushu misalkan. Atau misalkan orang yang jago masak bisa dibilang kungfu masak. Jadi memang pengertian kungfunya itu agak sedikit berbeda. Sebenarnya artinya kungfu itu adalah keahlian. Sebenarnya kalau untuk olahraganya, untuk apa yang dilakukannya itu wushu. Kalau wushu ada artinya apa? Wushu itu adalah ilmu bela diri. Seni perang lebih tepatnya. Wushu, seni perang. Seni perang, ya, wushu itu. Betul. Keren amat ya. Makanya selalu yang bawa senjatanya kayak tongkat gitu, betul? Ya, betul. Ya. Jadi senjatanya yang secara profesional dipertandingkan itu ada pedang,
tombak, golok, dan toya. Itu yang lebih secara profesional dipertandingkan. Nah, jadi kita bicara masalah kemudahanmu sudah menggelutin wushu ya. Jadi untuk para penonton ini ya, olahraga apapun, cabang apa, maksud saya, kalau ingin mengorbitkan anak itu sampai ke tingkat dunia, harus berangkat dari waktu kecil, start early. Ya. Jadi olahraga sepak bola, mau voli, mau basket, mau judo, mau apa, dari kecil dilatihnya. Nah setelah itu, baru di tingkat tertentu, dia juga harus dilatih oleh pelatih yang profesional. Ya. Saya bisa cerita karena saya sudah memimpin 3 cabang olahraga ya. Satu pertama menembak, ya perbakin, saya pernah jadi ketua Perbasi, dan terakhir saya ketua PBSI badminton gitu. Itu juga saya latih begitu. Ya. Pada saat saya datangkan pelatih dari Cina ya, karena dia memang harus profesional. Maka kita bisa menjuari beberapa nomor gitu lah. Nah, oleh karena itu coba ceritain Edgar ya, dulu 6 tahun, terus bagaimana kamu tahap-tahapnya bisa latihan seperti apa yang kamu ikutin sehingga kamu bisa sampai ke tingkat kejuaraan dunia gitu? Sebenarnya kalau misalkan dari kecil itu memang perjalanannya panjang ya Bang Yus. Jadi memang dari kecil itu sebenarnya awal mula kenal wushu dari ekskul di sekolah. Jadi ada ekskul di sekolah, waktu itu cuman ada pilihannya wushu atau menari. Oh itu termasuk yang ekstrakurikuler? Iya betul. Wushu sama menari saja pilihannya? Betul. Jadi dulu masih umur SD gitu kan. Itu sekolah apa ngomong-ngomong? Jubilee School, sekolah internasional. Oh itu yang di Kemayoran ya? Iya betul, betul. Jadi ada ekskul pilihannya cuma 2, wushu dan menari. Karena nggak tahu wushu itu apa, cuman iseng tanya ke gurunya, Miss, wushu itu apa sih? Terus katanya, itu loh yang kayak Jet Li, Jackie Chan gitu yang berantem-berantem. Oh, sebagai anak lelaki kayak, masa menari? Akhirnya lebih memilih wushu. Lebih cocok, itu saya. Wah cocok di wushu nih kayaknya nih. Terus akhirnya masuklah ke ekstrakurikuler wushu ini. Dan setelah beberapa kali latihan di sekolah. Berapa tahun ini kamu menggelutin wushu di sekolah? Sebenarnya nggak lama, cuman setahun. Cuman dari pas baru 6 bulan berlatih di sekolah kan biasanya cuma seminggu sekali. Itu pelatihnya ngomong, kamu nih kayaknya berbakat. Mau nggak latihan lebih intensif lagi, lebih serius lagi di klub gitu. Klub apa? Harmoni Wushu namanya. Harmoni Wushu Indonesia. Indonesia. Ya. Lalu saya langsung mau. Tapi kan harus ada izin dari orang tua. Pertama ngomong ke orang tua, Pak, Mah, ini disuruh ikut latihan wushu di klub. Tempatnya deket. Terus katanya, pertama nggak boleh. Karena katanya, janganlah. Nanti jadi sering berantem. Takutnya kan gitu, karena kan orang tua pun juga awam gitu dengan wushu tuh apa. Padahal gitu kan. Seni ya, seni bela diri. Lalu sampai 2 kali 3 kali itu izin ke orang tua mau latihan. Sampai akhirnya orang tua pikir, kok anak ini semangat banget mau latihan wushu. Coba deh kita anterin, kita sekalian lihat wushu tuh seperti apa. Ternyata pas dianterin ke tempat latihannya, orang tua juga jadi paham, oh ternyata wushu tuh begini. Bukan yang berantem-berantem, bukan yang bikin anak jadi berantem, tetapi lebih ke main jurus gitu. Jadi ya udah, karena akhirnya orang tuamu juga yang mendukung lah. Ya, jadi karena itu ya udahlah, latihan aja karena memang ya dekat juga dari rumah. Jadi udah mulai latihan. Konon ya kabarnya kamu ya selain senang wushu juga sebenarnya sekolahmu itu cemerlang gitu ya. Kamu selesaikan SMP, SMA berapa tahun? 4 tahun. Orang umumnya 6 tahun, kamu 4 tahun. Ya bahkan ada yang lebih 6 tahun pasti. Luar biasa gitu. Jadi sebenarnya apa triknya kamu itu bisa menyelesaikan dengan cepat itu? Sebenarnya juga memang bukan kemauan untuk akselerasi ya, cuman memang waktu itu gurunya bilang kamu mampu nih, udah ikut aja. Jadi memang nggak ada planning sama sekali untuk ikut akselerasi. Awalnya pun juga kayak ragu, bisa nggak sih, kekejar nggak sih? Karena kan memang latihan wushu itu kan sekolah dengan latihan wushu itu kan waktunya pasti sangat
penuh gitu ya, dari pagi sampai sore itu dari jam 7 sampai jam 3 itu sekolah, terus jam 6 udah latihan lagi sampai jam 9. Terus dari jam 9 pulang dan mandi, makan dan lain-lain, itu kadang-kadang baru tidur jam 11. Jadi waktu untuk belajar di rumah pun juga sedikit. Jadi kadang tuh bangun tidur, nyampe sekolah, baru baca-baca, tanyain. Jadi lebih keburu-buru lah gitu belajarnya. Jadi mikir, wah sanggup nggak ya? Cuman setelah dijalanin, puji Tuhan sanggup dan puji Tuhan lulus tepat waktu. Itu artinya memang cerdas kan. Oke ya, Edgar ya. Banyak orang yang awam. Ya olahraga wusu termasuk saya nih. Meski aku olahragawan sebenarnya ya, Usaman. Dan kamu pernah diberi kesempatan untuk pencarian bakat ya di televisi untuk olahraga wusu ya. Coba kamu ceritakan ya olahraga wusu itu seperti apa ya. Dan saya yang tidak tahu itu adalah sebenarnya berapa nomor yang resmi ya, yang dipertandingkan di ajang-ajang internasional itu apa aja? Jadi memang wusu ini ya cukup awam sih, masih di masyarakat Indonesia khususnya. Banyak yang masih belum tahu apa itu wusu. Makanya di saat kecil pun aku juga ikut ajang pencarian bakat. Sebenarnya selain mencari pengalaman, lebih mau mengenalkan wusu lebih jauh lagi ke masyarakat Indonesia. Karena ya kalau misalkan cabang olahraga wusu ini lebih dikenal kan lebih enak gitu. Jadi lebih banyak sponsor, terus lebih banyak pendukungnya, iklannya ya. Edgar, ya aku pengen tahu juga penontonnya itu olahraga wusu itu nomor yang dipertandingkan itu ada berapa sih? Jadi kalau untuk nomor pertandingan resmi itu kadang tergantung tuan rumah. Jadi kadang bisa ada nomor yang dipertandingkan atau yang tidak. Tapi biasanya itu ada wusu ini kan ada 2 kategori. Satu yang seni, yang taulu. Ada satu lagi yang santa. Ini nih yang kayak santa itu fight, yang full body contact. Jadi tendang, pukul semua gitu. Ada yang gitu ya? Ada. Jadi kalau yang seni ini biasanya ada 14 nomor. Yang seni aja 14? Betul. Terus yang fight? Yang fight 8. 22 ya, penonton. 22 medali. Jadi inilah yang saya tanyakan tuh mengapa ini untuk didengar oleh para stakeholders urusan olahraga. Kalau kita mau juara, maka dibina yang baik-baik. Ya, dibina baik-baik itu artinya ya dibiayai gitu dengan sungguh-sungguh. Adalah nomor-nomor yang banyak dipertandingkan, banyak medalinya. Jadi yang saya tahu ya, saya pernah memimpin perbagian menembak. Menembak itu resmi pertandingan 34 medali. Ya, saya waktu jadi ketua dan ada SEA Games di Jakarta 1997, saya sumbangkan 11 medali emas. Ya kan? Jadi emas saja 11, saya nggak mau cerita lagi berapa perak dan perunggunya. Ya, karena banyak kan. Ya, saya nggak tahu sih kemarin perbagiannya berapa emas saya tidak tahu. Ya, terus angkat besi, angkat berat. Ya. Ini tadi wusu 22 cabang, pencak silat juga banyak, senam juga banyak, berenang gitu. Jadi jangan hanya fokus ngopainin yang bergengsi saja seperti sepak bola. Memang sepak bola itu setahu saya satu tim 30 orang, medalinya 1. Basket juga mungkin belasan orang, medalinya 1, volleyball juga. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan karena itu olahraga yang cabang yang bergengsi lah, terutama sepak bola gitu ya. Tapi maksud saya kalau event, multi event seperti SEA Games, Olympic Games dan lain sebagainya itu mesti membina yang banyak medalinya ini supaya kita bisa dapat medali yang banyak, itu aja rasanya. Ya. Untuk itulah maka pertandingan resmi yang pernah kamu jalani ya, Edgar ya, tentu dari tingkat nasional kamu pernah jadi juara apa, terus di regional itu ya SEA Games lah ya, sampai Asian Games sampai kejuaraan dunia. Coba yuk ceritain medali apa aja pernah kamu dapat, mulai dari paling rendah. Jadi pertama kali pertandingan itu setelah
6 bulan latihan. Waktu itu ada kejuaraan terbuka antar Jakarta. Antar Jakarta. Ya. Jadi waktu itu baru 6 bulan latihan, jadi baru bisa lah. Karena wushu kan memang cukup sulit. Jadi baru sekedar bisa jurusnya, terus pelatih bilang, udah ikutan aja sekalian cari jam terbang. Coba-coba lah. Ya. Ikutlah di 3 nomor. Ternyata nggak disangka-sangka di 2 nomor dapat medali perunggu. 2 nomor. Terus dari situ langsung, wah ternyata berpotensi, ternyata bisa dapat medali. Terus dari situ lebih muncul rasa semangat untuk latihan lagi. Dari yang sekedar hobi, jadi semakin intensif lagi latihannya. Dari yang cuma 3 kali seminggu, jadi 6 kali seminggu. Karena 6 kali seminggu? 6 kali seminggu. Wah, hampir tiap hari dong kamu. Betul, betul. Jadi terus pelatih bilang, ya udah kita persiapkan kamu untuk ini aja kejuaraan nasional. Itu 2007. 2007 kejuaraan nasional pada saat kamu umur berapa itu? 8. Kamu dapat apa? Medali apa? Kejuaraan nasional waktu itu karena memang itu kejuaraan nasional pertama, jadi memang waktu itu belum dapat medali. Waktu itu peringkat 4. Kamu dapat pengalaman lah dari situ ya? Betul, peringkat 4 waktu itu. Tetapi dari kejuaraan nasional tersebut ternyata dipilih untuk seleksi pelatnas junior. Karena waktu itu 2008 itu Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia junior di Bali. Wushu. Di Bali? Betul. Itu 2008. Tetapi ternyata masih gagal juga untuk... Kamu belum dapat kesempatan untuk bertanding kejuaraan dunia tersebut. Tapi dari situ bukannya down, tapi malah makin semangat. Oh, oke, harus lebih semangat lagi. 2009-nya akhirnya emas pertama di kejuaraan nasional tingkat junior. Di mana? Itu di Jogja. Itu dapat 1 emas 1 perak. Kamu? Iya, betul. Pada saat umur berapa itu? Itu umur 10. 10. Di nomor apa? Di nomor Toya waktu itu. Toya itu yang pakai tongkat itu. Nah, Toya itu tongkat. Terus satu lagi apa? Di tangan kosong. Tangan kosongnya dapat medali. Tangan kosong dapat medali emas. Toyanya dapat medali perak. Keren loh. Umur 10 tahun ya? Umur 10 tahun. Terus perjalanan berikutnya gimana? Ternyata yang di 2009 itu penampilanku menarik perhatian pengurus dan pelatih nasional. Akhirnya tanpa seleksi di tahun 2009 itu masuk ke tim nasional. Terus 2009 kamu masuk pelatnas? Pelatnas. Udah dilatih secara profesional ya, oleh latih yang lebih profesional saya rasa? Belum, karena waktu itu karena tingkat junior, jadi memang dari pemerintah pun untuk pelatnas itu belum dibiayain untuk yang junior. Jadi waktu itu masih latihan secara pribadi, masih di tim Jakarta juga, persiapan untuk kejuaraan Asia. Tetapi mungkin karena memang belum waktunya untuk juara, ternyata gagal juga di kejuaraan Asia tersebut. Lalu di tahun 2010, tanpa ada kejuaraan atau seleksi lagi, terpilih lagi Bang Yos untuk ke kejuaraan dunia junior di Singapura. Dunia junior? Kamu dunia terpilih junior sebagai salah satu anggota tim? Betul. Lalu puji Tuhan di 2010 tersebut akhirnya kamu bisa dapat medali emas. Waduh. Ini sudah dunia tapi junior ya? Betul. Itu 2010. Jadi dari 2010 itu mulai lebih meningkatlah kepercayaan diri dan motivasi bahwa cabang olahraga ini memang bisa membanggakan keluarga lah. Ya. Karena tentu. Dulu yang utama membanggakan karena keluarga. Karena itu kan mewakili negaramu. Betul. Terus juga ternyata menyanyikan Indonesia Raya di negara orang lain itu sungguh luar biasa Bang ya. Gitu ya. Terus pada pertandingan yang apa namanya ya, yang paling mengesankan apa kamu? Paling mengesankan mungkin 2019 ya Bang Yos. Pertandingan apa itu? Itu di kejuaraan dunia senior di China waktu itu. Senior? Ini udah senior. Kamu berarti udah umur berapa saat itu? Saat itu umur 20. 20 ya? 21. Itu
kan itu tahun ketiga aku naik ke senior. Dan untuk tingkat dunia memang belum diperhitungkan lah. Jadi memang tidak ada target. Dari tim Platnas pun memang belum ada yang untuk tim Indonesia tidak menargetkan medali apapun. Ya, pengalaman lah. Ya betul, karena memang yang senior-senior yang dahulu seperti Linswell, Hulaifi yang senior-senior saya itu udah pada pensiun di tahun 2019 tersebut. Jadi memang PBWI tidak berani menargetkan medali emas. Jadi yang penting pengalaman. Ya. Tapi ternyata tanpa disangka-sangka, puji Tuhan di tahun 2019 itu di kejuaraan dunia, aku orang Indonesia pertama, bukan orang Indonesia pertama malah, sejarah di wusu dunia, itu orang pertama yang bisa meraih 3 medali emas. 3 medali emas. Oh, itu di mana aja waktu itu? Di nomor tangan kosong. Oh, itu di satu event tapi beda nomor. Betul. Tangan kosong, terus? Nomor toya. Toya tahu aku. Terus sama duel. Duel itu seperti yang kayak bertiga. Itu fight itu 1-1 itu? 1 melawan 1? Jadi itu seperti koreografi. Jadi seperti yang kayak di film-film Bang Yos. Jadi ada aku sendiri lawan 2 temanku. Oh, itu hanya peragaan lah? Betul. Gitu ya. Itu dapat medali emas juga. Jadi 3 medali emas? Betul. Gila ya. Itu luar biasa kamu suksesnya ya. Terus begini ya Edgar ya. Saat kamu juga mengikuti event SEA Games di Filipina. Betul. Itu tahun berapa? 2019 juga. 2019. Itulah saat yang paling menyesakkan dadamu saat itu ya. Betul. Karena saat mau bertanding, kamu mendapatkan berita ayah kamu yang tercinta ini meninggal dunia. Betul. Coba ceritakan bagaimana ya kamu bisa mengatasi hati kamu, emosi kamu dan kamu tetap saat itu dapat medali apa? Emas. Medali emas. Saat kondisi kayak gitu, ceritain. Jadi memang di saat 2019 itu udah lagi mau hari ketiga pertandingan. Jadi sudah melewati hari pertama dan hari kedua. Di hari pertama itu seharusnya aku tanding di nomor andalanku, tangan kosong. Tetapi ternyata di nomor tangan kosong itu terjadi semacam kecurangan di wasit juri. Sehingga aku dicurangin dan tidak mendapatkan medali sama sekali. Yang dapat medali tuan rumahnya kali. Yang dicurangi dari siapa? Yang waktu itu yang juara satunya dari Singapura. Oh, Singapura. Jadi memang dicurangi waktu itu di nomor andalan. Dan terus ditanding di hari kedua. Di hari kedua itu tanding di nomor golok. Nah, nomor golok ini harusnya digabung nilainya dengan nomor toya. Jadi tanding nomor golok, puji Tuhan memang udah di peringkat pertama. Iya. Tinggal digabung dengan yang nomor toya. Lalu setelah tanding itu, tanding yang golok, malam itu udah istirahat, udah tidur. Terus tiba-tiba sekitar jam 1 subuh, itu kamar diketok sama... Jam 1? Jam 1 subuh. Lagi tidur. Lelap-lelapnya kamu istirahat iya, tentunya. Betul. Betul. Itu diketok sama tim manajer sama pelatih. Pas buka pintu mereka juga tidak mengatakan apa-apa, cuman memberikan handphone. Handphone yang dimana yang telepon itu mama. Gar, ini. Aku angkat teleponnya, terus ternyata yang bicara di telepon itu Koko. Terus Koko mengatakan, ini papa kena serangan jantung. Bisa dibilang udah tinggal nunggu waktu. Karena ini alatnya lagi mau dilepas. Jadi Koko bilang, yaudah ngomonglah sama papa. Meskipun ya papa pasti nggak bisa jawab. Cuman ya aku cuman ngomong lah. Di saat itu aku juga shock ya, kaget. Iya, tentu lah. Karena memang itu yang sangat tiba-tiba. Ya di telepon pun aku cuman bingung mau ngomong apa ke papa. Karena memang egois untuk aku kalau misalkan minta papa tungguin.
Di situ aku cuma ngomong, ya papa pergi dengan tenang lah. Aku di sini akan tetap berjuang. Itu spontan. Aku mengatakan hal tersebut sama papa. Ternyata selang beberapa detik aku matiin telepon, papa mengembuskan nafas terakhir. Waktu kamu ngomong pun papamu juga nggak jawab apa-apa kan? Sudah enggak. Jadi memang sudah pakai alat, sudah tergantungan dengan alat. Di saat itu ya setelah aku ngomong dilepas alatnya. Dilepas, terus Setelah berapa detik hilang. papa mengembuskan nafas terakhir. Berarti kamu habis itu sampai pagi apa bisa tidur kamu? Enggak. Jadi memang Dan pertandingannya paginya? betul. Jadi udah dari selesai telepon itu sampai pagi mau nangis nggak bisa karena ya masih shock aja, masih kaget gitu, masih nggak nyangka. Cuman mikirin ini papa beneran nggak ada gitu. Udah mikirnya udah bingung. Terus waktu itu juga di Filipina lagi ada typhoon. Jadi tidak memungkinkan juga untuk langsung pulang. Jadi saat itu juga berpikir memang ini ditakdirkan untuk aku tetap bertanding. Apapun hasilnya yang penting aku berjuang dulu gitu. Yang penting aku berjuang untuk papa lah. Karena waktu dari jam 1 itu sampai jam 6 pagi itu punya banyak waktu berpikir, aku juga lebih berpikir jernih bahwa ya saat di SEA Games itu Indonesia di Wushu itu memiliki 2 target emas. 2 target medali emas dan target itu salah satunya kamu. betul. Dan sampai hari terakhir pun kita belum mendapatkan 1 medali emas pun. Dan aku di nomor golok udah di peringkat 1. Aku tinggal 1 step lagi untuk mendapatkan medali emas untuk tim Wushu. Aku juga memiliki rasa tanggung jawab yang berat. Dari pelatih juga sudah mengatakan jika tidak ingin bertanding, mereka memaklumi. Ya. Tetapi aku berpikir bahwa ya papa juga sudah nggak ada. Buat apa aku mengorbankan semuanya? Malah aku tidak bisa memberikan apapun buat papa. Ini luar biasa kamu. Kamu mengendalikan dirimu, nggak tidur. Terus bagaimana kamu ceritain waktu kamu di arena itu ya, pikiranmu masih lagi itu nggak istirahat. Gimana kamu bisa fokus itu? Gimana cara mengendalikan mengatasinya itu? Pas sarapan sih. Jadi pas sarapan itu aku dari jam 1 itu sampai sarapan itu sama sekali nggak tidur, sama sekali nggak nangis, Bang Yos. Sampai aku buka handphone, terus ada pelatihku, pelatih Sasana yang dari dulu dari kecil tuh udah ngelatih aku dari kecil. Itu cuman chat begini, papa kamu orang terbaik yang pernah saya temuin. Itu langsung langsung nangis saat itu. Ya, sulit situasinya. Langsung di situ, wah, nangis bener-bener ngucur. Sampai akhirnya kebayang, sampai tempat pertandingan pun berangkat masih nangis. Ketemu pelatnas juga nangis bareng karena hampir semua itu punya hubungan yang dekat sama papa. Papa ya di Wushu ini juga dekat dengan orang-orang, dengan wasit juri, dengan pelatih, dengan teman-teman, itu semua dekat sama Jadi papa. situasi mau bertanding ini udah mencekam lah ya. Betul. Sampai akhirnya di saat di lapangan pemanasan, aku cuman janji bahwa akan bertanding secara maksimal aja. Ya. Di saat itu pemanasan, tanding pun udah tidak fokus, udah pecah kemana-mana Bang Yos. Udah nggak bisa mikirin jurus, udah nggak bisa mikirin tingkat kesulitan atau gimana. Yang penting cuman bisa menyelesaikan pertandingan ini sampai selesai. Ternyata puji Tuhan dapat medali emas. Luar biasa. Nggak mudah ya, penonton yang nggak mudah dalam situasi yang sulit, mencekam di event
penting seperti itu ya, di mana harus fokus, fisiknya juga harus prima, dia tidak tidur semalaman, nangis, sedih, tapi pada saat dia tampil tetap bisa menguasai dirinya, luar biasa. Oke ya, Edgar ya, kamu ini kan sudah juara bola balik ya, gitu, dan ya relatif masih muda lah. Tentu kamu harus menjaga stamina, menjaga juga performanmu gitu. Apa kamu juga masih berlatih terus, meski nggak ada pertandingan? Oh, jadi memang dari PBWI itu mempunyai pelatnas yang berlanjut. Jadi setelah pertandingan satu selesai, kita tidak dibubarkan, kita tetap berlanjut terus sampai akhir tahun meskipun tidak ada pertandingan. Karena memang kalau di cabang olahraga WUSU, mungkin bukan di WUSU aja sih, mungkin di semua cabang olahraga, ketika kita berhenti berlatih, pasti fisik kita akan drop. Ya. Dan kita tidak bisa terus meningkat jika kita harus mengembalikan fisik kita dari nol lagi. Jadi fisik kita tetap dijaga di kondisi yang di atas. Jadi untuk kita berlatih terus agar terus meningkat, agar kita bisa terus bertanding secara level internasional. Tadi ya, di SEA Games yang kemarin ya, beberapa hari yang lalu, itu WUSU menyumbangkan berapa emas? WUSU menyumbangkan 6 medali emas. Wah, banyak dong. Betul. 6 emas. Dah. Edgar ya, lalu apa sebenarnya secara umum ya, dari pengalaman ini, apakah olahraga WUSU ini sudah dapat tempat yang layak gitu? Maksudnya perhatian masyarakat maupun atensi dari pemerintah gitu. Menurut kamu gimana? Karena aku udah di pelatnas kan cukup lama, Bang Yus. Jadi memang aku mengikuti proses-proses di mana pelatnas WUSU ini dari yang kita punya tempat latihan yang bocor, yang kalau hujan kita nggak bisa latihan. Kita tidak memiliki karpet yang cukup layak, yang dimana karpetnya itu rusak. Malah ada kotoran kucing, kotoran binatang, itu sering kali kita alamin. Dulu itu seperti itu. Dimana kalau gajian itu kita selalu telat, selalu dirapel, kita tidak mendapatkan vitamin yang layak, kita tidak dapat perhatian yang cukup baik gitu. Puji Tuhan sekarang jika kita bandingkan dengan masa itu udah jauh lebih diperhatikan. Kita sekarang tempat tinggal yang layak. Ke depan ya. Kita sudah mendapat tempat latihan yang layak, kita sudah dapat tempat tinggal yang layak, vitamin semua itu juga sudah dapat. Jadi saat ini sasananya WUSU itu di mana? Di GBK Arena, di sebelah Hotel Mulia. Sebelah Hotel Mulia. Cuman, masih di Kompleks Senayan? Iya betul, masih di Kompleks Senayan. Cuman yang fasilitasnya kurang memadai lah, gitu menurut kamu ya? Iya, karena memang itu kan kita sewa juga, Bang Yos. Jadi memang kita tidak memiliki tempat latihan yang punya WUSU sendiri gitu. Dimana sebenarnya itu kan kita butuhkan. Tapi ya mudah-mudahan untuk kedepannya pasti dari pemerintah mudah-mudahan memperhatikan hal itu sih. Jadi saya yang pernah memimpin cabang olahraga nasional 3 cabang, itu kesimpulannya saya seperti itu. Jadi hendaknya ya semua pihak itu adalah memberikan perhatian yang lebih dari cabang-cabang olahraga, meski dia tidak populer, tetapi nyatanya dia adalah mempertandingkan banyak nomor dan memberikan harapan dapat medali banyak. Itu harus benar-benar dibina dia. Gitu. Karena pada saat multi event, ya, di mana dipertandingkan banyak cabang, itu kita kan kolek emas kan dihitungnya kan. Kita dapat perak pengusaha abrak-abrak juga kalau emas 1 aja nggak dapat juga melorot. Gitu. Itu paling berat saat saya mimpin bulu tangkis itu kan, karena di event yang paling bergengsi itu kan Olympic Games. Betul. Ya. Karena saya mengganti orang di tengah jalan, saya adalah mengalami 2 Olympic Games. Yang pertama di Yunani, di Athena ya, dapat 1 emas, 1 perak, 1 medali, 1 perunggu. Lalu yang 5 tahun kemudian di Cina juga dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Karena sekali badminton ini nggak dapat emas, melorot ranking kita. Ya. Nah oke, Edgar ya, jadi untuk penonton anak-anak muda yang lain yang lebih khusus lagi adalah di atlet cabang apapun itu ya,
Coba you ceritakan trik-trik apa sebenarnya yang perlu dipariskan, katakan sebagai sharing pengalamanmu ini ya, untuk menjadi yang terbaik itu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk trik yang pasti tidak ada hanya satu trik yang bisa membuat suatu atlet itu menjadi juara ya Bang Yos. Jadi memang pasti ada banyak caranya. Tapi yang aku selalu yakinkan adalah bahwa kita harus suka dan cinta dulu dengan apa yang kita lakukan. Betul, cinta olahraga wusu. Gitu, kalau Anda misalnya olahraga senam juga harus cinta dulu sama olahraga itu. Berlatih sejak dini. Betul. Ya. Karena menurutku jika memang kita udah cinta atau suka dengan olahraga ini, kita fokusnya itu hanyalah untuk olahraga ini. Kita tidak memikirkan untuk masalah hal lain seperti misalkan politik, bonus, jadi juara atau tidak, itu kita tidak hanya berpatokan pada itu. Fokuslah kamu. Kita fokus kepada bahwa kita suka sama olahraga ini, kita cinta sama olahraga ini. Jadi mau menang mau kalah, itu pasti akan ada suatu hal yang kita bisa petik. Pasti ada suatu hal yang bisa kita dapatkan. Itu pertama. Yang kedua sih, menurutku yang paling penting di kunci kesuksesan seorang atlet itu dukungan dari orang sekitar. Karena memang tanpa dukungan orang sekitar, misalnya keluarga, orang tua, teman-teman, pelatih, tanpa dukungan mereka kita tidak akan bisa maju sejauh itu. Mereka lah yang memberikan kita support, memberikan kita doa, memberikan kita semangat, motivasi untuk terus berjuang. Karena ini sering terjadi ya Bang Yos, karena di saat kita juara, yang support kita pasti banyak. Tetapi di saat kita kalah, di saat kita gagal, orang-orang terdekatlah yang bisa membantu kita, membangun kita untuk bangkit lagi. Dan itulah yang aku pikir sangat penting, karena di saat aku gagal, karena menjadi atlet kan tidak mungkin selalu juara. Di saat aku gagal itu selalu ada yang pertama orang tua, keluarga, teman-teman yang pelatih itu yang selalu bantu aku untuk naik lagi dan tidak menyerah untuk sampai di situ aja. Saat kita gagal, anggap itu adalah sukses yang tertunda saja. Betul. Gitu. Jadi jangan patah semangat, berusaha sekeras mungkin. Betul. Aku pernah juara, kenapa nggak bisa lagi? Kan gitu kan. Oke, luar biasa. Ya, penonton, terutama anak-anak muda ya, lebih khusus lagi adalah para atlet. Saya sangat respect, saya sangat salut anak seperti Edgar ini. Anak yang bisa mengkumandangkan Indonesia Raya mengerek merah putih di luar negeri hanya 2. Kunjungan resmi Presiden dan sukses atlet karena mendapatkan piala emas di event resmi internasional. Adalah salah satunya Edgar. Masih Bang. Kamu luar biasa, kita menjadi kebanggaan kita ya. Masih Bang. Gitu. Jadi Edgar terima kasih ya. Jadi tidak ada yang bisa saya berikan kecuali rasa terima kasih dan kenang-kenangan. Ya, saya juga menulis buku biografi. Ini yang akan saya kasihkan kamu ya. Jadi penonton ya, karena saya ini berdiri. Saya ini sama atlet nasional. Jadi ini juga kalau saya ini Indonesia. Kan luar gitu. biasa Bang. Indonesia, geng 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 geng. Kan gitu cirikannya. Ini ada tulisan Indonesia nggak kamu ini kostumnya? Ada. Oh ada dong. Yes, oke. Ini 2 buku ya. Wah, ini perjalanan biografi saya. Ayo kita foto ke sana yuk. Kamu pegang. Kamu Bruce Lee Indonesia. Waduh. Yes. Makasih Bang Yos. Ya, gitu. Iya. Ngomong-ngomong, ada nggak pertandingan dalam waktu dekat ini? Pertandingan di tahun ini sih masih banyak. Masih ada, kira-kira masih ada 4 itu pertandingan event lagi. Tingkat apa itu? Nanti ada kayak Olimpiknya mahasiswa, Visu Universiade, itu mana? di China. China. Ya. Itu bulan, bulan Juli akhir. Juli akhir, lalu? Lalu ada Asian Games di China juga, itu bulan... Asian Games, wah lebih berat lagi ya. Betul, itu di bulan September. Pasti itu rajanya juga Cina kali ya, Wusu ini? Pasti. Cina juga pasti mengirim... Tapi harus bisa kamu kalahkan. Amin, Bang Yos.
Lalu ada kejuaraan dunia juga di bulan November di Amerika Serikat. Lalu juga ada Sport Accord itu di Saudi Arabia itu di bulan Desember. Loh, kapan istirahatnya mau berlari terus? Ya istirahat nanti dulu Bang Yos, ini prestasi nomor 1. Terus kapan kamu berhenti merek jomblo itu atau kapan? Kamu masih bujang kan? Masih. Ada rencana mau nikah? Ada, cuman nanti dulu, fokus prestasi dulu. Iya. Luar biasa loh. Oke, terima kasih Edgar ya sudah datang hari ini. Sukses terus mengharumkan nama Indonesia ya lewat cabang olahraga wusu. Semoga juga makin banyak medali emas bisa kamu raih. Amin. Ya. Edgar ya, aku jujur aja ya. Pernah lihat sekilas gitu kan ya, terus karena kan aku suka juga nonton, kecuali berita itu nonton olahraga kan. Jujur aja nggak lihat wusu yang tangan kosong, coba yuk bisa nggak demonstrasi dikit aja kan? Oh boleh. Sebentar sini di situ. Aku biar ngeliat kayak apa gitu yang bisa menghasilkan medali kayak begini nih. Tangan kosong. Izin, Bang Yos. Ya, Kalau di wusu kita harus hormat dulu. Yes. Oke. Wah, Wah ini sih Bruce Lee bener-beneran ya. Terima kasih ya. Sama-sama Bang Yos. Oke.